sebelum saya mulai dengan sembarang pertanyaan yang nggak saya rencanakan, saya ingin menyampaikan dulu ini semacam mimpi yang menjadi kenyataan. 3 orang musisi di sebelah saya ini tiga-tiganya adalah musisi-musisi hebat yang boleh dibilang menjadi idola saya. Abah Iwan Abdurrahman ini adalah idola saya sejak saya masih mahasiswa cupu di ITB dulu. Kemudian ada Kang Panji Sakti, nyeletuk saja dari mulut saya bilang Panji Sakti ini lebih penting dari 1000 ustadz, saya bilang. Karena dakwah di negeri kita ini kebanyakan dakwah ustadz-ustadz yang dengan segala hormat seringkali melihat dunia secara sempit, saling menyalahkan gitu ya. Sehingga dakwah lewat musik ini menjadi semacam oase di padang pasir. Terus ada Ayah Pidi. Ayah Pidi ini sudah membuat saya menangis berkali-kali lewat lagu-lagunya yang tampak bercanda tapi sebetulnya mengajarkan banyak pengalaman-pengalaman batin yang dalam. Dan kita mau ngobrol-ngobrol saja untuk belajar dari ketiga musisi ini. Aku berteduh di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat. Di bawah rindangnya zikir, menikmati buah-buahmu yang segar, renung dan memabukkan. Aku menetap di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Di kemaraunya mataku. Wah, Buat para guru. betul. Guru. Nggak kita rencanakan, tapi ternyata Kang Panji menyanyikan sebuah lagu yang bisa menjadi pembuka yang manis untuk obrolan santai kita pada malam ini. Nah, jadi saya ingin buka ini dengan obrolan ini dengan mengutip ada seorang filosof eksistensialis yang kadang dianggap sebagai anti Tuhan, sebuah pemahaman yang keliru tentang ucapannya yang berbunyi Tuhan sudah mati, ya. Padahal ini filosof yang hatinya lembut, ya dia terkenal dengan pemikirannya tentang Übermensch atau Superman. Tapi ini sebetulnya Nietzsche ini seorang yang melihat musik sebagai sarana untuk mengangkat derajat manusia. Dan dia nggak membayangkan, dia bilang, without music, life is a mistake, kata Nietzsche. Tanpa musik, hidup ini adalah sebuah kesalahan, bukan sesuatu yang bernilai. Dan dia mengatakan, kalau nanti di surga nggak ada musik, surga jadi nggak enak, katanya Nietzsche. Dan ini justru dekat dengan pandangan kaum sufi. Kalau kita mau lihat musik di dalam Islam, ya ada yang mengharamkan musik, tapi bagi kaum sufi musik ini satu ramuan yang tidak bisa terpisahkan dari perenungan-perenungan spiritual yang mereka lakukan. Kita tahu Jalaluddin Rumi yang dikenal dengan nai serulingnya, bahkan dia misalkan puasa, yang kebetulan malam ini kita baru berbuka puasa, itu sebagai cara mengosongkan diri supaya kita bisa jadi alatnya Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kata Rumi, nai itu, seruling itu dari bambu. Dia hanya bisa berbunyi jika kosong. Kalau seruling itu diisi dengan sesuatu, seruling itu tidak bisa berbunyi. Bahkan Rumi mengatakan suara seruling itu adalah suara kerinduan
potongan bambu yang dipakai suling itu ketika dicerabut dari rumpun-rumpun bambu tempat dia tinggal, dan dia rindu untuk kembali sebagaimana manusia sesungguhnya rindu untuk kembali kepada asalnya, itu kepada Allah SWT. Nah, pada kesempatan ini saya mau nanya, tapi ini bukan pertanyaan yang sifatnya akademis. Ini betul-betul kita mau belajar dari para musisi ini. Mungkin saya mulai dari Abah Iwan. Bagaimana itu Abah Iwan ceritanya? Kok sampai bisa mengarang musik-musik yang seperti saya katakan tadi? Itu saya merasa kalau mendengarkan musik-musik Abah Iwan itu kayak semil lebih sedepa, 1000 mil lebih sedepa. Itu saya merasa seperti diangkat dari apa istilahnya keberadaan yang rendah di dunia ini kepada satu alam yang elevated, kepada satu alam yang di dalamnya ada kesejukan, kedamaian, cinta, spiritualitas, ya. Kira-kira ada sesuatu yang Abah Iwan bisa sampaikan nggak untuk ngomentarin ini? Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bagir tadi mengenai ada orang yang tidak menyukai musik, bahkan melarangnya sampai mengharamkannya gitu kan. Padahal alam ini sendiri itu penuh dengan musik sebetulnya kan. Angin itu musik tersendiri. Bahkan yang seolah tidak berbunyi, awan atau bintang, itu musik yang dahsyat luar biasa gitu. Asal kita mau menghormatinya. Itu kata guru-guru saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bermain musik sebetulnya. Saya hanya mengabadikan lagu-lagu yang ada di alam itu tadi tanya. Terus tiba-tiba jadi komposisi gitu. Terus kata Kang Baik itu ya tadi, lagu Abah mah tidak pakai metronom, jadi nggak ada ritme yang konstan gitu ya. Ya mungkin karena saya mengutipnya dari angin gitu. Angin kadang-kadang pelan, tiba-tiba kenceng, tiba-tiba pelan lagi gitu. Itu aja. Ya, jadi dinamika. Iya, dinamika, dan ini semuanya musik lah, musik. Jadi musik itu ada dalam diri kita masing-masing. Bagi seseorang mungkin itu hanya suara angin gitu. Bagi seseorang yang menghormatinya, tiba-tiba musik yang dahsyat gitu. Saya boleh. Oh boleh, sambil main boleh ya. Saya mencatatkan satu peristiwa musik. Kan seringkali kita melihat menikmati senja gitu kan. Itu bahkan diperintahkan, coba perhatikan pergantian siang dan malam gitu kan. Saya mencoba-coba tuh untuk nurut tuh kepada perintah itu. Jadi saya perhatikan itu lembayung senja gitu kan. Berganti warna dari orange gitu, merah, kelabu jadi biru. Jadi saya tulis. Cuman tiba-tiba saya sadar ya, bukannya kita yang sedang memperhatikan lembayung itu. Ternyata manehna nuker memperhatikan orang. Ya. Masya Allah. Lembayung itu yang Iya, memperhatikan. sedang memperhatikan kita dengan penuh kasihan gitu. Dia ragu-ragu meninggalkan kita sendirian dalam pergantian waktu ini. Karunyaeun ke orang teh. Nah ini yang saya catat. Lembayung senja, lembayung senja, tertegun seakan aku menatapmu. Lalu waktu demi waktu lambatlah berlalu, menyisakan warna kelabu menjadi biru. Lembayung senja, lembayung senja, membuat lagu yang sendu di hatiku.
yang sendu menjadi syahdu. Lalu ku gapai bintang nan berbinar dalam hatiku, di hatiku. Bawa daku, bawa daku, bawa daku, kan ku gapai cahaya yang abadi, cahaya nurani ku. Lembayung senja, lembayung senja menyisakan lagu yang syahdu di hatiku. Lalu waktu demi waktu satu-satu berlalu, menghantarkan malam yang biru semakin biru. Jadi kalau kita lihat ya, tidak salah saya kalau menyebut Abah Iwan ini seorang musisi sufi, meskipun tidak menyebut tasawuf dan lain sebagainya. Kalau boleh saya syarah sedikit lagunya. Ini mulai dari sebuah kesadaran kosmis, ya, kesadaran tentang alam semesta. Tadi Abah Iwan bicara tentang bagaimana alam ini bernyanyi, bahkan ketika kita tidak mendengar suara. Itu biasa disebutkan sebagai satu kesadaran kosmis. Ada komunikasi kesadaran antara kita dan alam, mulai dari lembayung dengan cahayanya yang biru. Tapi kemudian Abah Iwan mengatakan itu memberikan stimulus tentang apa sebetulnya inti dari yang dipancarkan oleh lembayung itu, yaitu cahaya abadi. Bahwa setiap cahaya yang ada di dunia ini semua bersumber dari cahaya yang abadi. Dan yang tidak kalah menarik, pengalaman itu menjadikan Abah Iwan dalam syair itu kemudian merasa dia harus mencari cahaya yang abadi itu di hati nuraninya. Ya, jadi kalau dalam hadis Nabi itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah, dan nafas orang itu ada di hatinya, ada di qalbnya, ada di fuadnya. Jadi bagaimana saya harus menghindar dari mengatakan lagunya Abah Iwan ini sebuah lagu sufi. Mungkin Kang Panji barangkali ada komentar atau menceritakan juga pengalamannya di dalam mencipta lagu, di dalam film dokumenter pendek yang dibuat oleh Mizan Production. Kang Panji sudah bercerita tentang proses kreatif pembuatan lagunya. Mungkin Kang Panji bisa cerita sedikit sambil, kalau mau sambil nyanyi juga boleh. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu, tanpa aku hanya engkau. Nah itu, jadi ada kampung halaman, ada benih yang tumbuh di jari manismu gitu. Jadi sedangkan saya kalau ada workshop bikin lagu teh,
tulislah lagumu yang jujur, yang bener-bener lu tahu maksudnya apa, kata-katanya apa, lu betul-betul tahu artinya. Jadi lagu itu ngawang-ngawang gitu, bah, maksud aku ke adik-adik yang baru nulis lagu ya. Tapi kemudian muncul lirik itu kan, jadi saya harus sedangkan mu-nya kan besar, beri aku jari manis yang tumbuh, beri aku jari benih yang tumbuh di jari manismu, mu-nya besar. Jadi gimana aku mempertanggungjawabkan itu, Pak? Ya. Apakah Panji pernah lihat jari manisnya Tuhan? Gitu kan. Jadi aku nggak boleh bohong gitu. Jadi, dan itu saat menuliskan lagunya itu, mu-nya memang sudah besar, terus dan aku nggak paham artinya apa. Terus seperti demi kekeringan yang melanda kampung halamanku. Kenapa aku harus menulis kampung halaman? Ini kampung halaman mana yang dimaksud? Kampung halaman yang betul kampung halaman, apa kampung halaman kampung yang dulu, apa kampung halaman diri ini gitu. Nah, jadi pemahaman itu malah dapatnya dari guru-guru saya. Jadi guru saya setelah saya konsul ini, aku dapat lirik ini yang aku nggak paham ini. Aku saat menuliskannya aku asal nulis aja mungkin, atau ada yang menuntunku untuk menulis itu. Jadi taunya tuh belakangan gitu. Ya, menarik sekali. Memang akhirat itu kan disebutnya apa namanya, rumah, ya. Disebutnya darul akhirah, itu memang rumah kita. Kadang disebut mabda dan ma'ad, tempat mulai dan tempat kembali. Kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi istilahnya, ya. Jadi menarik sekali juga apa yang disampaikan Kang Panji. Itu kan memang cara kita mengetahui itu ada dua katanya. Ada cara mengetahui yang analitik, seperti kita belajar tentang berbagai hal, komponennya kita pelajari, kemudian kita menyimpulkan. Tapi ada yang sintetik, datang berupa satu pemahaman yang tidak terurai, yang justru baru belakangan kemudian bisa diuraikan. Apa ada orang yang akan mempersoalkan kalau saya bilang lagu tadi juga sebuah lagu yang warna sufistiknya sangat kuat, ya. Nah, ini yang ketiga ini unik sekali Ayah Pidi ini. Lagunya seperti main-main tapi bisa membuat nangis orang. Sehingga saya berkesimpulan, banyak korbannya sih. Iya, banyak. Sehingga saya berkesimpulan ini bukan main-main gitu ya. Suatu mungkin kalau di dalam tasawuf itu ada yang namanya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu seorang sufi yang seolah-olah ngomongnya ngaco, ya, ngomongnya ngaco, tapi sebetulnya penuh dengan hikmah-hikmah kesufian. Ada lagi Nasruddin Hoja. Saya ingat buku yang saya menulis epilognya itu judulnya apa? Yang ayat-ayat apa itu? Oh iya. Apa judulnya? Al-Asbun. 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 Asal bunyi tapi pakai al gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau yang ini tadi kedua legend ini bicara tentang tasawuf dari sudut pandang yang serius, ini mungkin dari sudut pandang Abu Nuwas. Itu nama aslinya Abu Nuwas. Tahun lalu saya ke Irak, saya berziarah ke makamnya Abu Nuwas itu. Nah, sekarang Kang Pidi, saya bebasin ngomong apa aja karena saya juga nggak bisa ngatur-ngatur. Musik, dengan musik, amarah saya tidak saya lampiaskan dengan menampar orang. Dengan musik, keputusasaan saya tidak dilampiaskan dengan bunuh diri. Musik adalah sungai dengan siapa aku mengalir bersamanya. Bahkan kata hati itu juga adalah potensi. Setidaknya dengan itu kau bisa bikin puisi. Iya kan? Harus sumpah. Kalau orang tidak menggunakan media yang lebih baik, jika tidak memiliki media yang lebih baik, maka ia akan melampiaskannya dengan keburukan. Saya pikir musik fungsinya itu. Bahkan saya melihat musik itu seperti ijtihad. Musik itu seperti ijtihad. Nah, ini termasuk Al-Asbun. Iya. Ijtihad mengungkapkan rasa syukur. Ijtihad membangkitkan semangat dan motivasi, atau menyebarkan spiritual dan moral. Ya dengan musik. Kalau dengan ngomong kan membosankan ya.
setidaknya berilah nada-nada yang menyenangkan untuk didengar. Kata-kata mungkin bagus, tapi kalau tidak enak didengar, nantinya saya akan pergi secepat itu darimu. Mari kita dengarkan. Saya sebetulnya kalau bikin lagu itu mungkin terserah orang mau menilai apa saya. Pokoknya saya punya prinsip berkarya itu seperti ini, seperti berhubungan seks. Ketika berhubungan seks itu berlangsung, jangan membahas tentang anak kita nanti seperti apa. Nikmati aja prosesnya. Anak akan sesuai wajahnya, sesuai wajah kita gitu. Ngapain kau bahas-bahas lagi di situ? Saya pikir seperti itu. Ada satu lagu, sebetulnya saya sering membuat lagu-lagu yang apa namanya, yang ngaco-ngaco gitu. Saya suka yang ngaco. Karena banyak manusia yang tertib di lingkungan saya harus ngaco untuk menyeimbangkannya gitu. Suatu hari saya selalu menghindar dari membuat lagu-lagu yang terlalu serius sebetulnya. Tapi mau bagaimana, tiba-tiba saya sudah berada di waktu ketika saya harus membuat lagu untuk ibu. Ini salah satu lagu yang selalu membuat saya menangis kalau mendengarkan. Saya tidak bisa mengingat seperti mereka. Ceritanya arisan, ada cerita arisan. Tapi bukan sebagai anak baik. Saya membuat lagu bukan sebagai anak baik yang patuh pada ibunya, tapi justru sebagai anak nakal yang sering mengecewakan ibunya. Ini tentang ibu, tapi saya sebagai anak geng motor waktu itu. Saya perhatikan ibu ini siapa, apa peran dia kepada saya gitu. Kau adalah yang tidak membunuhku selagi masih janin, karena masih ada orang-orang di bawah kedus, ya kan? Kau adalah yang tidak mengutukku hingga menjadi batu. Nah, Ibu Malin Kundang kan temperamental, ya. Ibu saya tidak. Saya nakal, tidak dikutuk jadi batu. Kau tanyakan kabarku di saat aku pergi jauh. Kau adalah yang bimbang tanya dengan siapa aku pergi, sama siapa. Kau jauh lebih tinggi daripada aneka macam sorga. Kau sebut nama aku pada tiap ucap doamu. Kau adalah dirimu dengan getar. Ku panggil engkau ibu. Jadi saya bayangkan ketika melihat ada bayi dibuang di dus. Kau adalah yang tidak membunuhku ketika aku masih janin. Ketika Malin Kundang dikutuk oleh ibunya karena mungkin mengecewakan ibunya. Ibu saya tidak. Kau adalah yang tidak mengutukku menjadi batu. Ketika aku pergi, dengan siapa kamu pergi? Kau adalah yang cemas, dengan siapa aku pergi? Tentu adalah kau lebih tinggi dari aneka macam sorga, karena sorga di bawah telapak kaki ibu. Saya juga ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya bisa ditafsirkan juga sebagai lagu yang punya nilai spiritual. Seorang sufi pernah mengatakan bahwa kasih ibu itu sekukuh arasy Allah. Arasy Allah itu di atasnya surga.
ya. Nah, itu sebabnya juga Rasulullah mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan kalau di dalam penggambaran mitos, ya, myth, bukan dalam arti dongeng, tapi cara penggambaran tentang kekuasaan Allah itu Allah digambarkan duduk di atas aras, yang di bagian bawahnya itu ada hadits qudsi yang bunyinya rahmati sabaqat ghadabi, welas asihku, kasih sayangku menaklukkan murkaku. Nah, jadi di situ Allah ingin mengatakan bahwa kalau Allah murka, maka murkanya itu karena kasih sayang, bukan karena kebencian. Dan sifat Allah yang itu paling bagus diwakili oleh seorang ibu. Ya. Jadi saya kira, saya tadi menahan tangis mendengarkan lagu itu, hampir saja menangis. Sama Pak. Ya. Sama. Jadi alhamdulillah ini satu sharing hikmah yang luar biasa. Saya kemudian ingin ingin tahu gitu lebih banyak tentang para musisi yang suka disebut musisi religius itu, ya. Apakah proses kreatif ini berkembang nggak? Abah Iwan dulu sudah dikenal ketika saya masih baru masuk ITB di tahun 76, ya. Sekarang berarti sudah berapa tahun tuh? 49 tahun, ya. Apakah Abah Iwan merasakan dengan bertambahnya umur itu emosi spiritual atau ungkapan-ungkapan kejiwaan itu mengalami progresi atau perkembangan atau tidak? Kalau iya, apa yang mencirikan lagu-lagu Abah Iwan di awal dan mungkin yang agak lebih belakangan? Jangan lupa bahwa Abah Iwan ini juga pencipta lagu Burung Camar. Bagi yang mendengarkannya dari Vina Panduwinata, mengira bahwa itu adalah lagu ceria biasa. Padahal di baliknya ada pesan empati kepada orang lain, ya. Saya baru tahu itu ketika saya menghadiri show-nya Abah Iwan di situ Lembang. Ya, itu lagunya bukan lagu saya. Namanya yang membuat lagunya Aryono Huboyo Jati. Oh ya, syairnya ya. Ya, beliau meminta membuat lagu itu belum ada syairnya. Meminta tolong saya. Oh, melodi lagunya udah ada. Udah, melodi, harmoni, musik lah gitu. Oh, syairnya. Ya. Tapi liriknya nggak ada. Terus karena minta tolong kepada saya bilang saya nggak bisa bikin lagu. Saya harus jadikan lagu itu seperti seolah-olah saya yang membuatnya. Itu caranya saya bisa melambat. Jadi saya nyanyikan musiknya gitu. Terus sampai tiba-tiba, wah ya, jadi lagu Abah. Gitu. Jadi saya udah minta izin kepada Aryono supaya saya menganggap lagu Anda. Tiba-tiba aja lahir. Itu termasuk waktu yang nanti Abah Iwan contohkan. Ketika berubah tone-nya itu menjadi lebih lembut, itu aslinya sudah lebih lembut atau belum? Saya lupa lagi ya, karena kan beda sekali itu terjadi kayak ini. Boleh aslinya kan seperti kalau aslinya kan jazzy lah ya. Vina Panduwinata memang suaranya riang gitu. Itu memang sengaja kami pilih waktu itu. Ini karena riang kan itu, jadi image-nya hidup ini riang gitu. Dan memang riang, nggak apa-apa. Emang kenapa kalau riang gitu kan? Lalu ada bab yang tidak kami ceritakan, tidak saya ceritakan baik kepada Vina maupun kepada arrangernya, supaya supaya ngajenghok lah istilah bahasa terperangah. Terperangah. Oh, ternyata bukan itu ya gitu. Nah, ternyata itu membuat jadi berbekas gitu. Kan lagunya lagu gembira. Kalau saya bawakan ini seperti lagu balada ya, karena pakai gitar waktu dapat liriknya. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti buinya ada, saya tulis aja. Jadi emang nggak ngarang-ngarang. Jadi burung camar ada, tulis burung camar. Jadi ternyata apa yang ada di alam itu bisa indah kalau jiwa kita memang
mengindahkannya. Ya, dan waktu itu Abah Iwannya juga bekerja di offshore company ya. Iya. Saya kerja di rig kan, di rig. Kerjanya di rig. Diminta sama Aryono bikin liriknya 2 minggu tadi pinggir pantai nggak dapat. Karena pikiran kita pakai kan, aduh bagaimana harus indah gitu. Ya. Nah begitu sampai pada ya bukan putus asa, ya udah selesai. Saya menyerah. Tiba-tiba lewat burung camar asli lewat. Terbangnya juga melayang gitu. Saya tulisnya burung camar. Ternyata nggak nahan. Terbang melayang. Oh enak. Jadi burung camar itu memang di sononya ada. Memang indah. Kita nggak menangkap keindahannya karena kita sibuk dengan keindahan kita. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awannya ada, dia nyanyi di situ membawa angan-anganku jauh meniti buih nah ayah tulis halus. Jadi emang lagu ciptaan alam lain iya. Semua lagu itu ciptaan alam udah ada di sononya. Kita secara unik dari pengalaman musik saya, main gitar saya, pengalaman puisi barangkali ini keluarnya jadi itu. Nanti dari Vidi Baik keluarnya seperti apa, dari Kang Panji seperti apa. Jadi lagunya udah ada. Kita nggak pernah menciptakan lagu itu. Dia sudah ada di situ. Nah, secara unik setiap orang nanti menangkapnya lalu melahirkan kembali sesuai dengan uniqueness masing-masing. Peristiwa itu mah milik Bah Iwan kayaknya. Yang ini lanjut lagunya. Burungnya terbang melayang sautan di balik awan membawa angan-anganku jauh meniti bumi lalu hilang jatuh di lautan. Bahagia, memang bahagia. Iya. Kurang harita kebahagiaannya. Insinyur kan? Mat engineer. Gajinya gede banget. Di perusahaan minyak. Gajinya listrik malah gitu. Bahagia bisa dijemput pakai helikopter. Edan bisa. Berarti lagu teh kumaha gajinya? Lain lagu kumaha gajinya. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal sapa ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Nah di sini sebagai pendaki gunung teata sering di Paraban ku jelema-jelema letik yang orang-orang sengsara ya. Kita banyak duit juga nggak ada gunanya kalau lagi di tempat seperti itu kan. Dikasih dengan penuh belas kasihan sama orang-orang kecil itu. Keluarlah kehalusan apa merenya. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Jadi langit bulan begitu bagusnya. Tekacirian tak ku nelayan yang saya lihat itu. Mukanya murung. Hari kita bisa menikmati bulan yang begitu hebat. Kenapa beberapa orang nggak bisa menikmati yang sama? Rupanya dalam imajinasi apa waktu itu saya cerita di mana-mana ya Pak Bagir. Seperti The Old Man and the Sea, betul ya. Ernest Hemingway ya. Ya. Jadi nelayan itu hasil tangkapannya ini metafora ya. Disajikan bahkan di restoran seperti tadi maghrib kita makan. Harganya ratusan ribu per porsi. Nelayannya nggak punya makanan. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Jadi waktu saya selalu cerita ya bahwa dari rig itu saya
ke rumah pulang, saya cerita kepada bapak saya, ini saya dapat lirik lagu seperti ini. Iwan katanya itu nelayan memang sedih bukan karena punya makan. Nelayan-nelayan di kita ini ribuan sampai saat ini, mereka nggak punya makan, puasa aja, Cen. Itu sedih mana nama, Cen. Yang mereka sedih itu orang seperti kamu katanya. Bisa sekolah, bisa jadi insinyur, punya gaji besar. Boro-boro ingat kepada mereka. Itu yang mereka sedih. Mereka tidak jealous, tapi mereka sedih, oh ini orang begitu bahagia, gajinya gede. Kok nggak ingat sih kepada jutaan orang sekarang ini. Jadi tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka, tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar itu ya akhirnya dinyanyikan banyak orang kan. Orang senang, padahal orang sedang senang bahwa kita kadang-kadang punya kesadaran ya bahwa teman itu jauh-jauh lebih mahal dan lebih berharga yang harus kita miliki, harus kita sebar. Dulu waktu saya dengar ini kan ini kesukaan ibu saya lagu ini teh. Jadi waktu dengar versinya Vina, kenapa harus ada bagian itu memang saya waktu itu memang ada sense lah gitu lah mungkin lah. Saya udah punya sense itu musik lah mungkin lah. Jadi waktu lagu ceria itu nyampe ke telinga saya, baru dengar tuh, kenapa harus ada part itu ya? Agak protes waktu itu sih karena mungkin ya ini ya apa? itu. Kenapa harus ada nada itu? Karena udah ceria kok udah. Akhirnya sering diskusi kita. Kan ini sedih kan? Sedih itu karena kebayang orang nggak punya teman. Ya, Sok siapa nih tebak babaturan. Bahkan istri kita kan teman kita. Kalau dia bukan teman kita, menyedihkan banget. Jadi teman itu sangat berharga. Makanya ya Rasulullah kata guru saya kan sahabat. Yang dia panggil itu sahabat. Sahabat, bukan anak buah, bukan pengikut, bukan pengikut, sahabat. Nah itu, tapi seandainya pun begitu, ini sedih. Tapi coba perhatikan ritmenya. Tiba-tiba, ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka, tiada teman berbagi derita. Kok sedih, tapi beatnya kok gembira. Emang kalau sedih harus murung. Itu cek lagu ya teh. Jadi paradoks, ada paradoks ya. Oke kita sedih, tapi emang sedih harus membuat kita jadi kuyu. Ya. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar. Oke juga nih, oke. Kelihatannya lebih asik kalau yang ngobrol bertiga aja. Saya refresh sedikit ya pertanyaan saya, mungkin Kang Panji. Kang Panji ini sejak kapan kemudian melahirkan lagu-lagu yang mungkin tidak direncanakan, tapi lagu-lagu itu memiliki nuansa atau nafas kerohanian ya. Apakah ada satu titik di dalam kehidupannya Kang Panji ini yang tiba-tiba seperti sebuah momen yang mengubah atau mentransformasi dirinya Kang Panji untuk kemudian melahirkan lagu itu, atau sebetulnya dorongan kepada dunia kerohanian ini sudah ada sejak kecil? Ada masa-masa seperti itu enggak? Mungkin sebelumnya ada lah, mungkin saya juga ikut. Ya, saya umatnya YouTube juga, jadi suka nonton YouTube, suka datang juga kalau ada pengajian siapa-siapa gitu. Tapi kebetulan 2015 itu saya ikut satu kelas Rambi Suluk namanya. Nah itu satu kelas yang saya pun jadi merasa kalau ditanya tuh Bu ya, jadi apa? Ji ada acara nih Sabtu, enggak, gua kuliah lagi. Bahkan sampai itu saya nggak mau kehilangan kelas itu hari itu. Jadi di kelas itu saya jadi
punya pengetahuan lebih. Oh, agama aku tuh gini ternyata ya. Gitu. Oh, ternyata Islam tuh gitu ya. Jadi selama ini aku datar-datar aja, tapi ternyata di kelas itu saya dapat banyak pengajaran yang bikin saya shock gitu. Kayak misalnya Itu hubungannya dengan tarekat Qudusiyah itu, bukan? ya betul. Nah, terus ya saya dapat pelajaran yang kayak misalnya bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa. Itu kan ini pelajaran, emang ini pelajaran Islam ya. Kayak gitu. Jadi itu yang monohok bagi saya gitu. Jadi apa yang disedekahkan ini? Jadi yang ya belakangan sih saya tahu. Jadi ya pelajaran-pelajaran sederhana-sederhana yang gitu yang bisa membuka pikiran saya. Bahkan saya tahu kata jiwa itu, jiwaku sekutu kemojabah yang suka disebut-sebut sama Abah tadi. Jadi saya tuh kalau nulis lagu tuh harus tahu arti katanya tuh apa gitu. Jadi sebelum 2015 saya nggak merasa gagah kalau nulis kata jiwa itu, karena saya nggak paham artinya. Naon bedana jeung ruh, naon bedana jeung nyawa, naon bedana jeung raga ya Mbak, itu mah udah jelas. Tapi akhirnya 2015 itu saya tahu. Nah, jadi untuk menghormati pengetahuan itu, saya bikinlah jiwaku sekuntum bunga kemboja. Sangat menarik. Dan apa yang disampaikan oleh Abah Iwan, Kang Panji, dan pasti juga dialami oleh Ayah Pidi itu, bahwa sebetulnya kalau di dalam tasawuf, segala pengetahuan, segala pengalaman itu sudah ada bersama kita sejak kita dilahirkan. Itu disebutnya ilm huduri. Ilm huduri itu pengetahuan yang sudah hadir di dalam diri kita. Ya, kadang-kadang persepsi alam ini hanya memicu munculnya pengetahuan yang ada pada diri kita itu. Nah, bedanya yang di dalam hati kita itu disebutnya ijmal, global, sintetik istilahnya. Sedang yang di luar itu terurai, analitik gitu. Jadi semua kita bisa. Sayangnya atau untungnya ada seniman-seniman yang mampu mengungkapkan itu di dalam musik. Saya kebetulan studi Heidegger juga. Heidegger itu di masa paruh waktunya yang kedua, itu tiba-tiba pindah dari sebuah pemikiran yang sangat filosofis kepada pemikiran yang bersifat mistik. Sampai dia berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan terbaik untuk mengungkapkan pengetahuan yang sebetulnya sudah ada dalam diri kita itu lewat puisi. Jadi dia mengatakan para penyair itu adalah manusia-manusia utama. Saya kira saya bisa menyesuaikan kalimat itu dengan mengatakan para seniman, ya, itu juga adalah orang-orang yang sebetulnya punya kemampuan untuk mengungkapkan presential knowledge atau knowledge by present yang ada pada diri kita dalam suatu cara yang kalau kita biarkan tidak diungkapkan kan nggak ada orang terdampak. Tapi ketika diungkapkan dalam bentuk puisi, saya kira syair-syair ketiga legend ini, kalau boleh saya sebut demikian, itu syair-syair yang puitis. Dengan cara itu kemudian itu bisa terungkap. Dan kenapa kemudian orang bisa merasakan keindahannya? Karena semua itu beresonansi dengan ilmu huduri yang ada pada pendengarnya itu. Ya. Jadi sebetulnya para musisi ini punya peran, kalau tidak mau disebut religius, karena religion sekarang suka diartikan macam-macam, punya peran rohani, ya. Nah, saya ingin dengar sekarang dari, kalau kita bicara paradoks, Ayah Pidi ini saya kira simbol paradoks itu. Ya, jadi menyampaikan, tadi kan Abah Iwan bilang tidak mesti bersedih itu diungkapkan dengan nada-nada sedih. Ya, Kang Pidi mengatakan tidak mesti hal-hal yang serius dan mendalam bahkan religius diungkapkan dengan cara yang serius, gitu ya. Itu kan ada pernah satu kali Abu Nuwas itu datang di sebuah pesta katanya, pakaiannya terlalu sederhana. Kemudian ditolak sama yang jaga pintu, nggak boleh masuk karena pakaiannya sederhana. Dia pulang pakai pakaian mewah segala macam, balik boleh masuk. Pas waktunya makan, makanannya itu dituangin ke bajunya ini. Orang bilang, ada apa kok makanan kamu buang-buang? Karena yang kamu undang itu bukan saya, tapi baju saya. Itu hasilnya Abu Nuwas. Gimana? Ayah Pidi? Jadi saya kan sering bersama kawan-kawan itu tur.
sampai 3 hari dan melihat mereka membangun bridging untuk acara itu sampai tengah malam gitu. Saya memperhatikan mereka dari mobil waktu itu. Wah, mereka meninggalkan anak istri, terutama anaknya ya. Kalau istri udah kuat lah, anaknya itu loh. Anaknya itu gimana dia mau cari uang sampai segitu. Nah dari situ saya bikin lagu. Karena saya juga tiba-tiba ingat anak saya. Ketika saya memperhatikan mereka, loh saya juga ada di situ. Berarti saya juga bagian dari masalah ini. Tidurlah anak, tidurlah anak, malam telah sunyi, damai nyamanlah kamu. Hari yang tadi biarlah sudah, esok kan lebih gembira. Doakan ayah banyak uangnya. Kau mau beli apa? Tapi yang baik, banyak waktunya. Ayah main dengan jaga ibumu baik selalu. Dia kekasih ayahmu. Sejak lahirmu bangga selalu. Jayalah hidupmu. Doakan ayah banyak uangnya. Kau mau beli apa? Tetapi ternyata bukan itu. Tapi yang baik, banyak waktunya. Ayah main dengan. Wow. Jadi ya, kalau tidak ada musik mungkin saya melampiaskannya dengan nampar-namparin teman karena nah itulah fungsinya musik. Jadi media apa? Media pelampiasan ya dari nafsu diri di dalam diri kita kayak seperti itu. Ya, saya kira sebetulnya kalau kita bicara apa sih konsep sentralnya tasawuf itu yang disebut sebagai rahmah. Rahmah itu welas asih. Katanya kalau orang menikah kan disebutkan semoga mawaddah dan rahmah. Orang suka menyebutkan semoga berada dalam cinta dan kasih sayang. Tapi orang nggak tahu bedanya apa cinta dan kasih sayang itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, menurut penjelasan seorang sufi besar namanya Ibn Arabi, dia mengatakan mawaddah itu kecintaan kepada sesuatu yang sempurna. Sehingga kecintaan itu sesuatu yang kayak transaksional. Saya mencintai sesuatu karena sesuatu itu menyajikan kesempurnaan bagi saya. Tapi kalau rahmah itu mencintai sesuatu yang tidak sempurna. Meskipun sesuatu itu tidak sempurna, kita cinta. Itu namanya rahmah. Makanya Tuhan itu sifat utamanya katanya rahmah. Meskipun makhluknya tidak sempurna, tapi dia mencintai makhluk yang tidak sempurna itu. Tuhan itu tidak mencintai manusia, ya, tapi bersikap welas asih kepada manusia yang tidak ini. Dalam kehidupan keluarga misalnya, tidak cukup perkawinan itu hanya diwarnai oleh cinta, karena pasangan kita itu bersama berjalannya waktu kehilangan kesempurnaannya, termasuk kita sendiri menjadi tua, lemah, tidak lagi tampan, tidak lagi gagah, ya. Nah pada saat itu kita harus mengedepankan rahmah. Tapi sesungguhnya dari awal perkawinan, karena kita dan pasangan kita bukan sesuatu yang sempurna. Kita punya mawaddah, kita punya rahmah. Makin tua,
mawadah harus berkurang, tapi rahmah harus menjadi. Nah, salah satu kelebihan para penyair, para musisi seperti 3 orang yang sekarang kita sedang ajak ngobrol ini adalah empati, ya, menangkap kesadaran dari lingkungan itu. Bayangkan tadi Ayah Pidi itu hanya melihat anak-anak kecil yang sampai malam masih bekerja, kemudian langsung teringat pada anaknya. Tidak semua orang begitu, tidak semua orang tuh kalau lihat itu ingat anaknya dan membayangkan bagaimana kalau anaknya berada dalam posisi itu, ya. Jadi kesenian termasuk puisi, musik itu adalah persoalan hati, ya. Tadi Ayah Pidi sudah mengatakan Ayah Pidi ini waktu mudanya anggota geng motor, ya. Tapi Sampai sekarang. sampai sekarang, oh, ya. Sampai sekarang. Udah purnawirawan. Nah, anggota geng motor ini sekaligus menunjukkan pada kita bahwa kita juga harus husnudzon sama orang. Meskipun geng motor lahirnya adalah lagu-lagu yang bisa bikin nangis orang gitu ya. Terima kasih, ini Kang Pidi sudah menjadi salah satu musisi yang lain daripada yang lain. Boleh tambahin ya? Ya, silakan. Saya itu sebetulnya malu sama Mick Jagger. Ya nakal. Ya nakal ya. Atau dan lain-lain sebagainya. Tapi mendunia. Lah saya baik, tidak jadi siapa-siapa. Tidak bermanfaat. Ya setidaknya lagu Mick Jagger kan bisa menghibur hati yang gundah gulana. Lah saya baik tapi tidak bermanfaat bagi siapapun. Hanya menjadi baik bagi menurut pandangannya diri sendiri, sehingga dengan begitu kita sering menyalahkan orang lain. Ini mungkin section atau penggalan dari obrolan kita yang terakhir. Berbicara atau berhadapan dengan Abah Iwan ini tidak akan lengkap kalau kita tidak minta dari Abah Iwan dan mungkin nanti komentar dari Kang Panji dan Ayah Pidi mengenai sebuah lagunya yang sudah evergreen, didengarkan orang sejak dulu, dan lagu ini mungkin puncak dari segala ungkapan pengalaman religiusnya, yaitu lagu Abah Iwan yang berjudul Tuhan. Hampir sama judulnya, tapi doa namanya. Oh, doa ya, betul, doa ya. Nah, Betul. itu bagus. Doanya. Ya, doa ya. Oke. Nanti supaya saya nggak kelihatan bodoh diedit ini kelirunya tadi. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Evergreen karena lagu ini lahir tahun 67. Oh. Tahun 67. Jadi lagu lama, tapi karena saya nyanyikan sekarang ini lagu baru. Lagu terbaru. Jadi Karena ekspresinya tidak sama persis. bukan artinya gini, kita tuh selalu terjebak ke dalam istilah dikotomi ya, lagu lama, jadul gitu. Padahal ya angin kan itu juga, Ya. Air juga ya. air juga. Jadi lagu juga kalau dinyanyikan sekarang dan dengan penghargaan yang seperti itu, dia lagu baru sebetulnya gitu. Kalau kita sebut lagu lama, udah blocking kita atau Ya. padahal sedang gua nyanyiin sekarang nih, Iya. gitu kan? Dengan jiwa yang sekarang, walaupun lagunya lahirnya 60 tahun yang lalu lah kira-kira. Ini maksudnya. Oh iya, ini yang saya maksud. Saya salah menyebut judulnya. Tuhan, Iya, betul. Ini lagunya. ini kami berkumpul merenungkan arti hidup kami yang terisi niat bakti bagi sesama yang dalam kegelapan. Tuhan, teguhkan hati kami yang punya niat
Ya Rabbal Alamin. Maksudnya gitu ya. Betul. Maksudnya itu Ya. persis. Oke lah, itu Keren. mungkin nggak pas ya untuk saya. Itu lagu itu sedang menyemangati orang yang hilang di hutan, Oh, kedinginan sampai meninggal kemarin 2 orang itu ya. Kebayang nggak pada saat dia mau meninggal butuh orang lain gitu, sedangkan kita jauh nggak bisa nolong. Ya Tuhan, ini kami berkumpul merenungkan arti ini. Lahir di Gunung Pangrango waktu ada Willy Arif namanya hilang di sana dan ditemukan jenazahnya. Jadi waktu orang tuanya datang, kami udah kepayahan tuh Pak Bagir, udah sebulan gitu. Jadi siap-siap pulang, putus asa, udah nggak akan ketemu. Waktu kita turun di jalan setapak itu ketemu dengan rombongan orang tua. Terima kasih Nah, masih mau meneruskan ini, katanya gitu. Jadi balik kanan lagi kita waktu itu sampai cari lagi sampai ketemu ya mayat lah. Tuhan, ini kami berkumpul merenungkan arti hidup kami yang terisi sedikit niat bakti bagi sesama yang dalam kegelapan. Kita ngomong gelap enak banget, tapi kalau gelap di hutan, kedinginan, nggak ada siapa-siapa, kebayang nggak? Nah itu, tapi saya nggak mau menutup persembahan saya untuk Pak Bagir dan teman-teman dengan kedukaan itu. Sama juga lah tentang harapan ya. Kita seringkali dalam hidup ini tidak selamanya terang benderang kan. Matahari akan tenggelam gitu. Kalau matahari tenggelam, konon katanya lihat saja bintang-bintang di langit. Walaupun cahayanya tidak sepanas matahari itu, andai kata kau terbitkan bintang itu di hatimu, itu yang kita sebut harapan. Dan harapan membuat kita kuat untuk menunggu sampai besok matahari terbit kembali. Nah ini saya tulis itu. Mentari kelakang tenggelam, gelapang datang, dingin mencekam. Harapanku bintang dan terang, memberi sinar dalam hatiku. Melatih daya diri saya. Itu aja saya masuk. Itu lagu 24 Maret, sebenarnya ulang tahun 1968, 68. Jadi lagu baheula pisan. Tapi ya itulah. Kalau kita nyanyikan sekarang ya tetapnya bintang naik. Harapan kita tunggu kembali. Terima kasih atas Sama-sama. undangannya. Sebagai penutup, saya nggak akan ngasih pertanyaan. Mungkin Kang Panji dan Ayah Bidi ada sesuatu hal yang bisa diekspresikan supaya kita dapat berkahnya. Ya, apakah itu berupa Dari ini dulu Panji. ya, Kami anak. apakah itu apa saja silahkan disampaikan. Mungkin kalau saya sebagai orang tua, saya kepenginnya memberikan saran kepada anak-anak muda ya. Mau mengomentari tentang misalnya suasana dakwah agama sekarang ini bagaimana. Mungkin saran tentang apa sih esensi beragama itu ya. Apa saja pokoknya bebas. Yang penting sarannya harus disertai dengan nyanyi satu lagu. Sebagai penutup. Buat anak-anak muda ya. Boleh. Aku udah cukup tua Pak. Oh ya. Iya, lihat lagunya Abah, lagunya Kang Vidi, semuanya melulu tentang bagaimana kita merekam peristiwa menjadi mengalihkan wahana peristiwa yang kita tangkap, kita cecap, kita dengar itu jadi wahananya jadi lagu gitu, Jadi semoga teman-temanku yang mungkin baru mulai bikin lagu seperti baru-baru gitu, semoga makin cergas menangkap apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasakan. Karena HP juga kalau nggak ada kamera, nggak ada recorder, nggak akan laku. Jadi semuanya melulu masalah
dokumentasi. Dan mungkin kita kerjanya sebagai pembuat lagu, sebagai mungkin ya bolehlah penyair ya gitu, ya, mengabadikan momen, mendokumentasikan momennya dengan lagu. Jiwaku sekuntum bunga kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada dia pemilik semesta, jiwaku sekuntum bunga kemboja. Wow. Terima kasih. Wah, Kang Pidi dijamin. Apa tuh? Ya apa saja, boleh bebas ngomong apa aja. Ditutup dengan satu lagu, apa saja. Aduh, lagu apa ya? Apa aja, semua Sebetulnya lagu-lagu. Saya pernah mendengar mungkin belasan lagu di salah satu acara Mizan. Tidak ada satupun yang tidak membekas pada saya. Silakan pilih lagu apa saja. Ini apa? Saya suka pokoknya Abah kalau ngejelasin lagu tuh. Kalau latar belakangnya ya. Bener, Saya setuju. tidak mau seperti si Abah. Tapi gimana cara ngomongnya, Bang? Jadi anak saya masih SMP. Ayah bikinin lagu untuk perpisahan dong. Kenapa? Mau perpisahan SMP. Sini duduk di depanku. Jadi ini lagu dibikin karena dia loh. Sedih nggak? Perpisahan, sedih. Oh, tenang saja. Perpisahan tak menyedihkan. Yang menyedihkan adalah bila habis ini saling lupa. Tenang saja, perpisahan tak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah bila habis ini saling benci. Bahwa kita pernah selalu bersama-sama, lalu kita sadar bahwa kita harus berpisah. Lupa mudah melupakan semua. Jangan saling melupakan. Hilang mudah menghilangkan semua. Jangan saling menghilangkan. Tenang saja, perpisahan tak menyedihkan. Wow. Salam. Luar biasa. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair katsir. Seperti saya katakan di awal, buat sebagian kita kalau tidak semua ini
mimpi yang menjadi kenyataan. Siapa tahu Allah SWT masih kasih kita kesempatan suatu saat untuk kumpul-kumpul dan ngobrol lagi, insya Allah. Terima kasih banyak ya.